mungkin banyak juga teman-teman yang nggak tahu IMAS itu teh apa kan? Mereka mampu beli motornya, tapi mereka mungkin belum bisa pakai semaksimal mungkin feature-feature yang ada di motornya. Ada yang mulai dari 250 up dan 800 cc up ya. Nah perbedaannya seperti apa? Artinya pemilihan seat tracknya juga tidak ekstrim, tapi masih ada jalan aspalnya, ada aspal rusaknya masih ada, masih aspal. Halo Brothers, balik lagi dengan saya Ridwan Kete di acaranya sekarang lagi segmen The Other Side lagi nih. Nah sekarang saya udah bareng sama pemain senior di dunia 200 ya. Sebelah saya ini ada Kang Akbar dari IMAS kan ya? Dari IMAS. Nah Kang, ini teh saya nggak tahu ini teh mungkin banyak juga teman-teman yang nggak tahu IMAS itu teh apa Kang? Jadi IMAS itu adalah kepanjangan dari Indonesia Motor Adventure Safari. Oh, jadi ada safarinya. Ada safarinya. Oke. Ada adventure-nya juga, ada Indonesia. Ini memang eventnya selalu dikerjakan di Indonesia. Ada motonya, berarti berhubungan dengan kendaraan dan vehicle. Oke, ya. Nah, Om, ini sebelum kita panjang lebar lagi nih, Om ini sebagai apa? Akbar ini sebagai apa di IMAS ini kan? Kalau saya di IMAS ini sebagai ketua panitianya mungkin. Ketua penyelenggaranya. Jadi yang seksi sibuknya lah. Wah, orang sibuk di belakang layar ya, yang melancarkan. Betul. Gitu. Oh gitu. Nah Om, IMAS ini tuh ada kata-kata safarinya di belakang tadi. Nah, kan mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya. Teman-teman tahunya mungkin berapa tahunya mungkin venture, terus rabasan, bahasa gaul-gaulnya sekarang tuh. Nah safari ini tuh kayak gimana nih Om? Oke, jadi safari ini kata safari ini sebenarnya lebih ke event motor besar, dual purpose terutama, tapi dia lebih soft. Maksudnya lebih soft di sini kita tidak ada kompetisinya, kemudian kita tidak ada jalur yang ekstrim dan sangat membahayakan. Jadi benar-benar kita bersafari, kita sightseeing, kanan kiri pemandangan, sekalian juga silaturahmi juga dengan teman-teman yang memakai motor-motor dual purpose yang cc besar. Oh berarti IMAS ini adalah nama event, Pak? Ya, betul. Bukan nama komunitasnya? Bukan. Nah, kalau nama komunitasnya apa yang lagi dipegang sama Kang Akbar? Kalau sebenarnya dulu kita ada pegang bengkel dealer disebut namanya Katos. Katos ini dulu kita fokusnya kita terafiliat dengan satu brand yaitu KTM. Itu kita ada dari tahun 2014 si dealer KTM ini tuh dealer dealer resminya KTM. Kemudian pada tahun 2017-2018 kita sudah tidak lagi terafiliat dengan satu brand KTM. Jadi kita tidak punya tempat, tidak punya bengkel, tidak punya showroom lagi. Jadi si IMAS-nya, si event IMAS-nya tetap ada, cuma si bengkelnya, si dealernya, si showroom-nya udah tidak ada lagi. Kalau teman-teman nggak tahu dulu tuh Katos tuh adanya di Kota Bandung juga ya kan ya? Di Jalan Abdurrahman Saleh kalau nggak salah ya? Bukan, di Sutami. Oh di Sutami, ya salah Abdurrahman Saleh itu apa ya? Atau KTM juga itu. Satu ini juga satu grup lah. Masih satu grup ya Om ya? Tapi nggak tahu sekarang masih pegang KTM atau enggak. Oh jadi, tapi si Katos ini masih aktif Om? Katos ini masih aktif, artinya masih aktif di sini orang-orang yang dulu dia masih pegang si motornya, terus yang masih sering kita ajakin jalan juga. Kemudian karena bengkelnya udah nggak ada, ya biasanya kita refernya masih selalu ke VMAX ke Manusia. Karena dulu Manusia sama salah satu tontonannya kita di Katos ada namanya Mage, itu pergi ke Austria bareng. Training mekanik training kalau misalnya Austria itu tahun 2019 ya Pak. 2019 ya.
Oh gitu, jadi Katos masih aktif, masih juga jalan-jalannya, kegiatannya masih jalan terus berarti ya. Dan sekarang Kang Akbar ini bukan salah satu ketua panitianya di event IMAS ini. Kebetulan. Nah, latar belakang maksudnya background Kang Akbar dulu membuat IMAS ini tuh apa Kang? Dulu karena kita punya si dealer dan showroom KTM ini, dan memang dealer dan showroom KTM kita ini lebih banyak fokus di motor big bike KTM-nya. Oh, di big bike-nya ya? Karena kan yang motor-motor itu kan sudah cukup banyak pemainnya gitu. Banget. Tapi kita juga main dirt bike KTM-nya juga ada juga. Tapi kelihatannya kesini malah kecenderungannya Katos nih malah lebih fokusnya ke dunia big bike-nya. Nah, karena banyak customer yang beli motor besar ke kita, akhirnya kan kita harus bikinkan satu event, jalan-jalannya, biar teman-teman yang beli motor dari kita biar bisa pakai motor itu. Kalau nggak dulu kan percuma ya, udah beli motor terus orang main di usaha gitu kan. Wadah kita bikin lah si event IMAS ini, karena kemudian prinsipal kita dulu juga full support juga dengan event IMAS ini. Jadi si event IMAS ini yang waktu itu kita bentuk, kita bikin, ketika bikin ada si IMAS ini, orang tertarik dengan event itu, terus gimana mau join kan berarti mereka harus punya motor. Iya, betul. Terus kalau mau cari motor dulu kemana? Ya dulu belinya dari kita. Alhamdulillah sih dulu lumayan pas waktu kita punya event ini, rutinnya setiap tahun kita ada terus yang membeli motor KTM cukup banyak gitu kan. Karena tahu saya di KTM, jadi mereka juga KTM. Nah, cuma untuk tahun 2022 ini sedikit berbeda. Wah, bedanya apa nih? Gitu. Bedanya sekarang ke KTMD ya ini. Jadi sudah tidak terbatas dengan satu brand aja. Betul. Sekarang mungkin ada brand-brand kayak gitu juga. Masuk gitu. Dulu juga pas waktu IMAS yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu juga brand-brand premium motor kayak BMW, kemudian Ducati, Kawasaki, kemudian Honda juga ikut gabung. Cuma memang lebih didominasi oleh KTM. Karena kan si track-tracknya juga mungkin agak sedikit lebih hard ya. Karena kan seperti kita ketahui kalau iklan-iklannya KTM tuh, promosinya KTM di media kan dipakai buat kasar gitu. Dan KTM kan memang dipakai seperti itu. Jadi track-tracknya pemilihan track di 1, 2, 3, dan 4 memang agak sedikit ekstrim sih. Cuma yang di tahun 2022 ini ada perbedaan nih. Bedanya kita sekarang punya 2 kelas. Ada 2 kelas. Yaitu kelas Safari itu diperuntukkan untuk motor-motor 800 cc ke atas, atau buat teman-teman yang memang masih baru awal banget di motor-motor adventure dan motor-motor dual purpose, mereka bisa masuk kelas Safari. Artinya pemilihan si tracknya juga tidak ekstrim, tapi masih ada jalan aspalnya, ada aspal rusaknya masih ada, masih aspal. Oh ya, jalurnya jalur heavy fun ya Om ya. Betul. Karena kan yang ikut situ kan ada nyebut merek nggak apa-apa. Bebas ya. Ya, karena kan seperti kita kemarin kayak motor-motor besar di atas 800 cc kan seperti BMW, ada Ducati, kemudian ada Harley Davidson, sekarang ada Aprilia yang baru gitu kan. Nah, mereka ini kan sebenarnya mereka mampu beli motornya, tapi mereka mungkin belum bisa pakai semaksimal mungkin feature-feature yang ada di motornya. Betul. Gitu. Nah, dengan adanya event IMAS ini, yang saya harapin sih mereka kumpul semua datang di acara ini, mereka bisa saling sharing informasi, motor apa sih yang bagus, feature apa sih yang cocok buat kita. Kalau skill saya seperti ini cocoknya apa, kalau tinggi badannya seperti ini gimana. Disitulah terjadi informasi-informasi. Jadi tukar pikiran ya. Betul. Dan di event IMAS 2022 ini juga saya saya melibatkan semua prinsipal motor besar yang ada di Indonesia. Apa aja itu? Seperti BMW, kemudian Ducati, kemudian Honda, kemudian KTM dan Husqvarna, kemudian Royal Enfield juga. Jadi motor-motor yang di atas 250 cc, prinsipalnya saya hubungin. Karena kalau misalnya satu saya ajak, terus yang lain diajak, kenapa dibedain? Saya nggak saya ajakin mereka, masalah mereka tertarik atau enggaknya, tapi setidaknya kita dari penyelenggara
dari Mas, kita ajak mereka, yuk gabung bersama di sini, kita bareng-bareng kita besarin event atmosfer residual Iya. biar semakin ramai seperti itu. Iya, karena ngelihat sekarang ya Om ya, dengan dunia digital yang sekarang itu semakin kelihatan gitu si motor-motor adventure ini tuh komunitasnya semakin gede lagi, makin eksis lah di dunia motor. Kan kalau zaman Instagram yang kayak gitu-gitu belum ramai kan masih nggak kedengeran gitu kan ya. Nah sekarang juga pemakai motor-motor dual purpose ini, motor-motor adventure ini juga makin tergiur kayaknya ngelihat motor ini, pingin pakai, tapi fiturnya nanti bisa dipakai di acara IMAS ini. Betul. Nah sebanyak apa sih Om komunitas yang ada di Indonesia sekarang ini Om yang bisa diajakin buat bedanya dulu tahun 2017 terakhir kita bikin acara event IMAS ini, terakhir itu di Ciwidey, sama tahun 2022 ini itu cukup banyak perbedaan signifikan. Pertama sih pasti dari jumlah pemakai motor juga lebih banyak. Kemudian sekarang juga kan produk-produk motor dari Honda, dari Kawasaki, mereka sudah mengeluarkan motor-motor di atas 250 cc dan harganya juga lumayan terjangkau. Kalau dulu kan harga itu bisa sampai ratusan kan nggak hanya terbatas lah ya orang yang main di sana. Makanya event IMAS ini saya lihat ini ada satu peluang di mana motor-motor yang dual purpose yang 250 cc ke atas yang dibuat dari produk-produk ada di pabrikan Jepang ini kita libatkan juga, karena itu juga mungkin bisa jadi batu loncatan juga ke mereka. Batu loncatan yang kedua juga bisa informasi juga ke mereka, misalnya nanti gua pengen naik tingkat nih, gua pengen punya motor yang 2 silinder yang cocok buat gua, itu apa nih, apakah KTM kah, apakah BMW kah, apakah Ducati kah, gitu kan di situ. Nah, tapi kan bisa balik juga nih motor yang tadinya juga dia udah pakai motor BMW yang segitu besarnya, tapi umur juga udah semakin nambah, fisik juga udah semakin menurun, kayaknya pakai motor besar cc ini juga lumayan repot. Gue pengen balik ke motor yang kecil, nah banyak pilihan. Betul. Nah di event IMAS ini lah semua informasi itu semuanya saling bertukar. Ya, yang penting mah atmosfer dua purpose sama permotoran di Indonesia semakin ramai. Nah, balik lagi nih tadi saya dengar ini udah event yang kedua, 2017 sudah pernah diadain. Nah, berarti ini adalah event yang kedua apa yang keberapa kan? Sebenarnya event yang IMAS ini yang ke 2022 bulan Desember besok adalah event IMAS yang kelima. Oh, yang kelima. Oke. Jadi pertama itu tahun 2014 kita ngadainnya itu di Tanah Sukabumi. Terus yang kedua itu kita di Bali, tapi di Bali ini kita join event kan. Jadi di Bali ada teman di event, saya bilang saya pengen ada motor besar juga. Jadi kita nebeng di situ, jadi tidak perlu kita yang dimana. Kemudian yang ketiga itu baru kita mengundang bintang tamu dari Australia, mungkin teman-teman tahu Adam Raymond ya. Adam Raymond kita undang, dan event IMAS 2016 itu kita adakan di Garut, di Kampung Sambiran, hotel akomodasi kita pakai. Kemudian 2017 kita hadirkan juga bintang tamu, itu si Simon Levy dari Inggris. Itu kita adakannya di Ciwidey. Terakhir di Ciwidey. Berarti 2017 ini adalah event terakhir sebelum adanya pandemi dan yang lain-lainnya ya. Nah sekarang ini Kang Akbar ini mau ngadain lagi 2002 dengan konsepnya seperti apa yang sekarang yang bakal dibuat nih Kang? Oke, kalau konsepnya memang sedikit berbeda dengan tahun 2017. Kalau 2017 kemarin ini kita ada mengundang bintang tamu. Bintang tamunya itu kita memberikan waktu sekitar 1 hari untuk mereka memberikan si coaching clinic. Ada coaching clinic juga. 1 hari, jadi yang peserta bisa melihat cara membawa motor dual purpose yang baik dan jelas seperti apa, fitur-fiturnya makanya seperti apa, gitu kan. Di situ lah si bintang tamu ini memberikan informasi itu. Nah di tahun 2022 ini itu kita tidak menghadirkan si bintang tamu. Karena baik lagi karena bintang tamu yang saya hadirkan waktu kemarin itu banyak berafiliat dengan satu brand. Dulu waktu 2016 ada mereka itu dia jadi ambasadornya KTM. Kemudian 2017
2017 itu sama BMW. Iya. Nah, kalau saya pengen ngerangkul semua multi-brand motor besar di Indonesia, kalau saya mengundang salah satu dari mereka, nanti yang lain wah ini mah yang produksi merek Itali atau yang dari Jerman atau dari Austria. Nah, kalau kita kan pengennya semua orang harus hadir di sini. Iya, biar netral ya. Kemudian untuk si coaching Indonesia mungkin zaman dulu tahun 2017 kayak informasi di YouTube mungkin nggak sebesar sekarang ya. Betul. Jadi sekarang teman-teman pemakai motor besar yang luar ini mereka bisa mencari informasi di YouTube, gitu kan. Mereka udah bisa mempraktekkan sendiri, jadi mereka bisa mencari informasi itu sendiri. Nah di 2022 ini kita tetap ada coaching klinik juga, tapi kita pakai teman baik dekat saya dari dulu itu pakai saya meminta Om Kadek Ramayadi. Yang dari Bali itu. Dari Bali itu. Karena Kadek Ramayadi ini dari event Imas yang pertama sampai yang keempat dia selalu hadir terus, dia selalu nemenin bintang tamunya terus. Jadi yang kelima ini saya hadirkan Kadek lagi, nanti Kadek lebih personal ketika melakukan coaching ini. Jadi nggak lebih general ke semua. Dia nanti nyamperin ke salah satu peserta katakan sekali apa masalahnya apa tidak. Ini saya di motor saya kurang pede ini Pak. Jadi dia akan mengecek ke sana. Nanti ada lagi, tapi saya masalahnya mungkin di tekanan imbas seperti apa. Nanti dikasih tahu. Karena kan semua peserta saya anggap mereka pasti udah jago-jago lah. Naik motornya pasti udah cover nasional dari Aceh sampai Sabang pasti udah semua. Sampai yang keluar negeri juga mereka udah tahu semua. Kemudian kalau kita datangkan bintang tamu nanti dia mengajarkan sesuatu yang mereka yang udah tahu, aku sudah tahu kayak gini gitu kan. Jadi lebih baik saya pikir akan lebih kena kalau misalnya ada personal touch dari Kadeknya untuk datang apa nih yang perlu sharing lebih bantu sama kita seperti itu sih. Jadi udah nggak kayak seminar lagi ya kan ya. Jadi sekarang lebih in touch banget berarti ya, nggak rame-ramean. Ya, ini sekarang gitu konsepnya. Nah kan ini tuh acaranya rencananya berapa hari kan? Rencana bukan rencana, sekarang udah confirm itu akan 3 hari 2 malam. Kita adakannya di Kuningan. Di Kuningan Jabar. Kemudian itu dari hari Jumat, Sabtu dan finishnya itu. Oke. Nah itu konsep ridingnya kan pasti ada ridingnya apa? Nah konsep ridingnya seperti apa nih Om? Yang tahun 2022 ini? Oke, kalau konsep ridingnya sebenarnya kita tuh mau cerita sedikit permasalahannya, nggak apa-apa kali di sini. Nggak apa-apa Om. Permasalahannya itu adalah penentuan lokasi akan diadakan Imas berikutnya lagi di mana. Kita udah survei ke beberapa tempat, akhirnya kita jatuh cinta dengan Kuningan. Banyak sih tempat-tempat wisata di Jawa Barat yang bisa kita datangi, kita ekspor di situ. Tapi saya rasa di Kuningan ini lebih kena karena pertama dari akses tol kan banyak. Banyak. Kemudian juga dari kota-kota besar, dari Bandung juga kota jauh. Kemudian dari Jogja, Semarang dan Jakarta. Ada di tengah-tengah makanya. Terus yang kemudian yang kedua adalah masalah cuaca. Suhunya karena dia di kaki gunung Ciremai, jadi suhunya cukup adem. Karena kalau naik motor cuaca panas, kasih repot, susah, itu emosinya pasti jadi bener. Apalagi cc yang gede ya Om, dari bawahnya itu panas atas. Jadi pilihannya karena itu. Selain itu Om, kenapa pilihan Kuningan selain tadi pilihan yang tadi Om sudah pertimbangkan, apalagi Om yang menjadi daya tarik Imas yang 2022 ini, daya tariknya apa lagi Om? Penggunaan hotel yang kita gunakan cukup mewah ya, karena motor-motor dual purpose ini kan kita bisa lihat orang-orang yang mampu untuk beli motor dengan ratusan juta dan pasang aksesoris, kemudian juga belum lagi si riding gearnya kan starting dari sepatu juga di 3 juta sampai belasan juta. Gitu. Jadi pemilihan hotelnya juga punya hotel yang cukup baik ya. Kemudian juga dibikin tempat kawasan parkir juga cukup luas gitu. Kemudian yang pasti cuaca, hotelnya, kemudian sama makanan. Makanan Kuningan kan Alutong. Wah, itu bahaya. Di Kuningan mungkin bukan Pak Bentol ya, Cirebon ya Pak. Kuningan mungkin dia dekat-dekat lah ya. Dekat lah kan, cuman kalau masalah khasnya di Kuningan itu tape.
Oh, tape ketan. Tape unik. Iya, iya, kayak gitu. Ya, itu bisa menjadi oleh-oleh. Nah kan, ini berarti trek ini ada di 2 hari. Hari Jumat itu mungkin orang baru pada datang kan? Ya. Panjangnya berapa panjang? Oke, jadi kalau lihat dari acaranya, hari Jumat sore mereka akan melakukan registrasi, kemudian malam-malamnya akan ada gala dinner, kemudian akan ada kemenangan leader dan sweeper, kepada pasukan, kemudian besoknya baru start riding. Total hari pertama itu sekitar 140 km. Oh, 140 km. Itu kita seputaran Kuningan aja ya, start dari Hotel Horizon, berarti finishnya di Hotel Horizon juga. Oh, oke. Berarti ekspor Kuningan only sampai nggak sampai nyebrang ke daerah lain. Enggak. Oke. Registrasinya berarti bukan? Registrasi udah. Sejauh ini udah berapa banyak yang terdaftar? Terdaftar ini sejauh ini ada sekitar 60-70 peserta. 70 peserta. Kemudian ya mudah-mudahan sih kita harapkan bisa lebih banyak dari ini ya. Karena kan dengan kita komunitas semakin besar, lebih banyak, promotor juga lebih banyak ya, saya harus bisa lebih banyak sih ya. Iya, benar-benar. Nah, jadi tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Kang Akbar ini. Ceritanya Kang Akbar ini ada dibagi menjadi 2 kelas safari dan adventure. Ada yang mulai dari 250 up dan 800 cc up ya. Nah, perbedaannya seperti apa? Oke, sebenarnya pemilihan kelas ini berdasarkan pengalaman kita sebelumnya. Karena yang kita lihat kan waktu tahun IMAS yang pertama sampai yang keempat itu semuanya 800 cc ke atas. Nah, ketika ada trek yang sedikit berobstacle, mereka yang belum behind bawa motornya, ketika ketemu dengan ada batu-batu sedikit itu mereka udah tegang, mereka udah jatuh bangun di situ. Jadi mereka ada anggapan wah kalau lewat jalan IMAS pasti jalannya hancur-hancur semua, motor jatuh-jatuh gitu kan, rusak motor segala macam gitu kan. Di satu sisi ya kita melihat mungkin dari skill ridernya mungkin kemudian juga karena mereka belum confidence enough buat memakai si motornya gitu kan. Nah dari situ kita mencoba untuk membagi jadi 2 kelas. Kelas safari itu 800 cc ke atas. Dia di sini pilihan jalurnya yang berbeda dengan kelas adventure. Yang kelas safari ini jalurnya akan lebih soft, jadi nggak akan ada namanya kita nanti ada yang jatuh-jatuhan, sama trek yang ada batu, ada tanah yang susah, itu mungkin nggak ada di kelas safari. Tapi udah dibikin enjoy, dibikin nyaman, beda lagi naik motor tuh tegang, kan? Kira-kira gue bisa lagi ya, itu mungkin nggak ada. Nah ada juga nanti kelas yang adventure, kelas adventure ini mungkin yang 250 cc sampai 800, yang mereka yang udah gua kan naik motor dari kecil juga motor. Kalau dikasih trek kayak begitu kan sambil motor juga bisa gitu. Kita berkomodir kayak gitu ini kelas adventure gitu. Tapi buat mereka juga yang punya motor katakan 390 cc atau 400 cc yang bikin saya juga naik motor juga baru. Biasanya kan kalau udah dari cc-nya kan saya masuknya harusnya di kelas adventure. Bisa nggak kalau saya masuk ke safari itu mantap aja. Bisa. Dan mungkin kebalikannya juga bisa kali ya, yang udah jago di 800 cc masuk ke adventure juga oke aja. Bisa juga. Mantap sekali. Nah, selain itu, selain acara riding dan yang lain-lainnya itu ada acara apa lagi nih selain gala dinner? Apakah ada entertainnya apa? Ada panggung, ada dangdutan? Kalau panggung pasti ada gitu. Tapi kalau entertain musik dan kayak gitu mungkin kita nggak ada karena kan yang kita tahu habis mereka riding pasti mereka capek. Malamnya juga pasti di situ makanan biasa. Kemudian nanti ada informasi dari panitia. Kemudian kita meet sama teman-teman yang mungkin punya pengalaman riding luar pulau, luar negeri. Nanti juga ada pengalaman dari tamu-tamu asing juga mereka di sini informasi. Karena kan ini lebih kanak motor, jadi suasananya juga eventnya juga motor banget lah. Jadi terus nanti ada satu momen ada selebrasi champion selebrasi itu di hari Minggu. Saya belum bisa ngomongin di sini. Wah itu masih rahasia. Tempatnya masih rahasia dan itu juga kita masih bernegosiasi tempatnya untuk kita bisa masuk ke atas.
Oh, saat ini sih ya udah 90% lah track udah siap. Siap. Kayaknya mudah-mudahan sampai akhirnya kita ada berarti. Berarti registrasinya ditutup kapan? Registrasi itu ditutup nanti tanggal 29 November. Ini. 29 Oktober. Oh, 29 Oktober. 29 Oktober ini. Karena kan nanti awal bulan depan itu udah produksian merchandise, topi, tas, terus jersey dan segala macam itu kan nanti kan ada sponsor dan segala macam. Nah kebetulan juga VMAX ini jadi salah satu sponsor kita terus 14, 15, 16 itu nonstop VMAX selalu menjadi sponsornya kita. Terima kasih nih VMAX. Iya, sama-sama. Karena terima kasih. Dimas juga ini acaranya keren banget lah buat beberapa kali acaranya gagal. Nah kan ini bisik-bisik kan harga registrasinya berapa? Oke, kalau harga registrasinya memang banyak yang bilang ini wah kenapa mahal sekali. Karena kalau misalnya kita membandingin dengan registrasi di tahun 2017 itu kita registrasi sekitar 7 jutaan untuk waktu dan hari yang sama, maksudnya 3 malam 7 jutaan. Yang sekarang ini untuk yang sharing itu di 5 jutaan. Oh, 5 juta. Yang sharing, kalau yang single 5,5 ya itu. Maksudnya sharing DC dan single itu adalah pemilihan kamarnya kan? Betul. Oh, oke. Ya 5 juta itu sharing, yang singlenya tadi berapa? Yang single 5,5. Itu udah dapat fasilitas apa aja kan? Fasilitasnya banyak di situ, pasti kamar Iya. makan siang, pagi, sore, malam, ada semua coffee break pagi, sore, ada dapet. Kemudian ada leader sama si sweeper ada dapet. Nah ini yang berbeda sedikit nih masalah masalah si Imas ini dengan atau nanti segmen berikut yang membedakan event dengan yang lain atau itu mau dibagi dua kah gimana nih penonton para berapa penasaran gimana nih perbedaannya dengan event-event yang lainnya nih gitu. Paling saya beresin dulu aja ya fasilitasnya aja dulu Kak. Leader dan sweeper itu kemudian nanti akan ada dokumentasi udah pasti. Kemudian nanti ada door-prize dari sponsor dan pasti. Dan itu juga banyak KOL, artis juga ada di situ juga gitu. Kalau belum pernah nonton, nggak pernah tahu acara Imas sebelumnya kan kita di YouTube kita ada Indonesia Motor Fest Safari itu diizin sama si Adam Raymond. Itu video sudah hampir 1 juta view. Wah, Kemudian 2017 juga dibikin juga sama teman kita si Kaltras tuh. Juga jadi bisa tahu lah suasana Imas itu seperti apa, bisa lihat di YouTube-nya. Nah, dan yang pasti di 2002 ini bakalan lebih beda dari kemarin ya. Cuma secara garis besarnya masih sama karena motornya juga masih sama kan. Nah kan sekarang udah berapa banyak kamu yang mensponsori? Ya adalah beberapa yang sponsori kita, ada juga yang saya kalau yang pemain-pemain lama sih dia udah tahu pasti ya udah oke kita support gitu. Cuma ada juga pemain-pemain yang baru ya harus saya memperkenalkan lagi, saya datang ke mereka, saya soal gitu kan, saya jelaskan lagi ini seperti apa dan keuntungannya benefit untuk perusahaan sponsor seperti apa gitu, ada saja juga mereka. Ada lah yang sponsor. Ya karena kan kenapa saya bertanya seperti itu karena berhubungannya dengan industri yang ada di sana kan. Gitu. Karena motor-motor ini juga kan ada variasinya, ada dealernya, ada segala macamnya lah kan yang ada di situ. Nah kan ini kita pertanyaan terakhir aja kan. Kan harapan untuk Imas yang 2022 ini dan untuk kedepannya seperti apa? Sebenarnya udah saya nyontek gak apa-apa nyontek bebas aja. Iya, jadi harapannya itu ada yang pasti sih si Imas ini menjadi kiblat motor besar adventure untuk big bike di Indonesia. Jadi orang misalnya kalau melihat Imas ini, saya punya motor besar ikutan event apa nih yang memberikan fasilitas sama yang
yang gaungnya besar. Kan kalau misalnya saya belum ikutan IMAS berarti saya belum jadi anak motor gitu kan. Saya pengennya arahnya ke sana. Kemudian juga saya juga pengen di event IMAS ini semua prinsipal motor besar dari sebutnya BMW, Ducati, KTM, Sivana, Aprilia, Honda, Yamaha, Kawasaki itu semuanya mereka melihat event IMAS ini adalah menjadi ajangnya mereka untuk bisa memperkenalkan produknya mereka ke market. Kalau kita sebagai principal brand, gue juga punya di brand. Dan satu lagi itu saya pengen sih event IMAS ini bisa go nasional. Artinya memang kemarin juga banyak peserta asing yang bersama kita. Saya pengennya event IMAS ini nanti kayak seperti mini Dakarnya di Saudi Arabia atau mungkin di Asia sudah ada Asia Cross Country Rally. Nah mungkin arahnya nanti bisa ke sana gitu kan. Yang langkah besar kan dimulai dengan langkah yang kecil. Betul. Buat teman-teman semua, buat teman-teman PMX dan sponsor nanti bisa wujud ya. Amin. Wah, cita-citanya sangat ambisinya itu keren banget kan. Cita-cita mimpi populer. Iya. Sesuatu yang dari kecil pasti bakal menjadi besar kalau misalkan kita oke kan ya. Amin. Nah, buat teman-teman brothers yang mau registrasi, yang udah punya motor big bike buat adventure, yang punya motor cc mulai dari 250 up juga nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, kalian bisa langsung registrasi aja. Registrasinya di mana kan? Registrasinya sebenarnya simpel, tinggal follow aja ke Instagramnya IMAS, itu imas.rally. Di situ udah banyak informasi tentang kegiatan kita sama link untuk si registrasinya. Oh, sudah ada di Instagramnya. Ada di Instagram. Nah, jangan kelewatan sampai tanggal 29 Oktober ini. Dan yang pasti kemasannya bakalan keren banget, terus jalurnya oke banget, dan seru-seruannya di sana bakalan asik banget. Kak, makasih banyak waktunya udah datang. Terima kasih. Mudah-mudahan acaranya sukses. Mudah-mudahan lancar lah kan. Gak ada apa-apa kan. Amin. Nah, buat teman-teman yang mau belanja barang-barang motor trail adventure, enduro, terus dual purpose, MX, grass track, kalian bisa langsung datang ke VMX yang alamatnya ada di bawah sini. Atau kalian juga bisa belanja di marketplace kita, ada di Tokopedia, Blibli, Shopee, dan Bukalapak. Jangan lupa follow juga sosial media kita, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Facebook, ada di Twitter, dan jangan lupa like, comment, dan share. Sebarkan video-video VMX ini ke mana aja lah, bebas, itu terserah kalian ya. Nah kan, kita pamitan dulu sama teman-teman. Nanti kita bareng-bareng sebut keep safety and gaspol. Ya. Akan hadir kan nanti di hadir dong. Nanti kan tim hadir dong. Pasti dong. Kita bakalan ada di sana, bakal ikutan seru-seruan di acaranya IMAS 2022 di Kuningan. Makan tape. Oke. Saya Ridwan, kita pamit undur, dan di sebelah saya ada Akbar. Oke. 1, 2, 3. Keep safety and gaspol.